Pemirsa, selain terkendala cuaca, medan di lokasi kejadian juga menjadi kendala proses evakuasi kecelakaan rombongan Kapolda Jambi di Bukit Tamiang, Kabupaten Kerinci. Bagaimana sebenarnya sulitnya mengevakuasi korban dengan geografis tersebut? Kita akan membahasnya dengan Kepala Basarnas Marsdia TNI, Henry Alfiandi. Selamat sore, Pak Selamat Henry. sore, Pak. Ya, Pak Henry, jika kita melihat medan dari titik korban begitu yang terjal, apa yang menjadi kesulitan proses evakuasi ini? sebetulnya dalam kondisi eh, jatuhnya pesawat yang di lereng bukit ini hanya satu kendala yang untuk mengevakuasi itu adalah cuaca, awan, dan ketinggian. Di ketinggian 5.000 itu, ya helikopter tidak semua helikopter bisa hover ya, Mas. Ya. Jadi harus diperhitungkan betul berat pesawat, kemudian berapa lama dia menuju lokasi gitu, terus berapa lama dia bisa hover, terus menurunkan, mengambil. Itu salah satu kendala teknis. Kemudian yang kedua adalah kendala cuaca. Nah, kalau di kasus ini adalah cuaca. Terus terang dari mulai kejadian hingga kini itu awan selalu menempel di daerah tersebut, tempat lokasi jatuhnya pesawat itu, sehingga kita tidak bisa mengambil secara cepat. Semestinya hari kedua sudah bisa diambil karena selalu kita menunggu awan itu terbuka gitu. Jadi sejak kemarin kita berdatangan mau mengevakuasi, kita tidak bisa berhasil masuk ke daerah terjadinya kecelakaan tersebut. Itu saja. Baik, Pak Henry, bagaimana dengan kerapatan vegetasi? Kami secara awam melihat ada kesulitankah begitu karena banyak sekali pepohonan dan vegetasi di sana, yang mana kemudian tim yang turun dari helikopter untuk kemudian mengangkut para korban juga bisa jadi kesulitan. Ternyata itu tidak menjadi kendala begitu atau seperti apa, Pak Henry? Tidak menjadi kendala, Mas, karena vegetasi di situ kan mungkin masih di bawah 30 meter ya, sehingga cukuplah untuk panjang tali hois itu sampai ke tempat permukaan yang dimana tempat evakuasinya itu sudah ditentukan. Ya. Jadi memang ketika hari kedua kita turunkan kru itu, salah satunya adalah mencari lokasi yang lebih terbuka, gitu kan. Ini semua demi keselamatan sebetulnya. Tapi kalau memang tidak bisa, itu tidak ada permasalahan sebetulnya untuk mengambil korban di lokasi di kejadian tempat itu tersebut. Baik, Pak Henry, metode apa yang kemudian bisa dilakukan dalam proses evakuasi? Terlebih sejumlah korban, sebagaimana kita ketahui begitu, ini mengalami patah tulang. Salah satunya menggunakan hois, Mas. Maka kenapa diangkat itu pakai menggunakan helikopter. Jadi kalau diperhatikan, bagi yang sehat itu dengan hois manual, ya. Artinya personal to personal, digendong begitu, kemudian diangkat dan dimasukkan. Terus kemudian bagi yang luka itu kita harus menggunakan tandu, ya, atau drag bar istilahnya, itu kemudian diturunkan dan diangkat sehingga korban bersama tim rescue itu bersama bisa naik, dan korban yang luka atau patah tulang tidak semakin parah ketika diangkat. Nah, itu metode pengambilan dalam kondisi kemiringan vegetasi tinggi seperti ini memang itu sudah biasa dilakukan oleh tim Basarnas. Baik, Pak Henry, tadi Anda juga sempat menyinggung masalah cuaca yang masih menjadi kendala proses evakuasi. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Karena kami dengar juga tadi bahwa proses evakuasi sempat dihentikan sementara, namun ternyata baru saja kita dengar bahwa justru beberapa sudah berhasil dievakuasi. Apakah ada upaya juga kemudian bisa dilakukan untuk melakukan rekayasa cuaca begitu? Ya, rekayasa cuaca akan dilakukan apabila sampai hari ketiga atau bahkan keempat tidak bisa, misalnya hujan terus-menerus. Ya, kita sudah berkoordinasi dan bahkan Panglima TNI sudah mempersiapkan untuk melakukan TMC ya, supaya potensi awan yang akan masuk itu luruh sebelum masuk ke daerah tersebut. Jadi ada metode penghitungan
supaya pada hari atau jam tertentu itu kondisi terbuka. Nah, itu akan dilakukan. Namun alhamdulillah sore hari ini kita menunggu dan mempersiapkan para helikopter ini di jarak yang terdekat, sehingga begitu terbuka kita harus segera silih berganti 4 helikopter yang kita siapkan itu masuk ke TKP sehingga bisa mengangkat secepat mungkin sebelum awan itu masuk lagi ke kembali menyelimuti lokasi. begitu ya? Iya, begitu. Iya. Baik, artinya yang dilakukan tadi itu tanpa harus melakukan rekayasa cuaca ya Pak ya? Sudah berhasil dievakuasi 4 orang? Belum sempat, betul. Oke, ada data terbaru barangkali yang Anda tampung saat ini? Ya, barusan saya menerima ini ada laporan bahwa satu korban juga sudah diangkat atas nama AKP Alinuddin oleh tim Basarnas dan sudah diangkat. Dan ini bergantian, mudah-mudahan setelah ini dari helikopter Puma TNI Angkatan Udara juga bisa menghoist ya, mengambil para korban. Pak Henry, kalau data terakhir yang kami tampung ini baru ada 4 ya, ini ada ADC Bribtu Aditya di Reskrim Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, kemudian ada Dirpol Airut Polda Jambi, Kombes Pol Michael Lumbunan dan Kopilot AKP Amos. Artinya ada satu lagi tadi tambahan dari data dari Anda begitu ya, yang kemudian berhasil dievakuasi ya? Iya, betul. Hanya Kapolda Jambi yang kami justru belum dapat infonya. Kapan rencananya akan dilakukan proses evakuasi dengan pesawat Puma? Ini untuk kondisi Kapolda, saya mendengar berita bahwa beliau mengalami luka ya, cedera begitu. Nah, ini memang harus penanganan khusus begitu, sehingga betul-betul clear dan tentunya dengan menggunakan drag bar atau bucket untuk mengambil beliau ini supaya bisa aman selamat sampai di helikopternya, karena memang perlu teknik khusus ini Mas gitu, supaya kondisi korban ini tetap dalam kondisi yang tidak memperparah luka-lukanya begitu. Baik, Pak Henry, kita jeda dulu, kita lihat ini kondisi terkini di Posko Merangin. Sudah tampaknya ada 1 orang juga yang tiba, namun kami belum bisa mengkonfirmasi siapa ini. Apakah ini adalah AKP Ali. AKP Ali. Alina, oke, ini yang Anda maksud ini ya, berarti sudah tiba di sini ya? Ya, Ali Nurdin. AKP Ali Nurdin sudah tiba dan menjadi korban kelima yang berhasil dievakuasi tiba di Posko Merangin ini. Informasi yang kami tampung Pak Henry bahwa para korban setelah tiba di Posko Merangin ini akan kemudian diterbangkan ke Bandara Sultan Toha. Benar demikian Pak ya? Ya, betul. Kapan rencananya akan diterbangkan? Langsung saat ini atau seperti apa? Saya pikir ini semua helikopter kan fokus pada pengambilannya. Ini setelah mereka dievakuasi dan kemudian dicek kesehatannya, dan tentunya dari tim di sana yang dipimpin oleh Wakapolda mungkin akan mengambil keputusan untuk kapan mereka diangkat, dibawa ke Sultan Taha atau di Kota Jambi terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih serius lagi. Saya kira begitu sih, teknik itu seperti itu biasa Mas. Kita ambil, kita kumpulkan dulu evaluasi kondisi korban dan sebagainya, baru kita akan bersama-sama lebih efektif gitu. Jadi helikopter ini standby lagi, akan kembali kemudian segera mengambil, karena cuaca ini golden moment ini harus kita manfaatkan gitu. Oke, mumpung tidak ada awan di sekitar lokasi kejadian begitu ya Pak? Betul. Jadi kita harus memanfaatkan golden moment ini untuk segera mengambil sebanyak mungkin dan bisa menyelamatkan. Tidak perlu lagi menunggu sampai besok, kita belum tahu cuaca esok hari seperti apa. Sekarang sore kan. Pak Henry, sudah ada 5 korban yang berhasil dibawa begitu, dipindah dari lokasi kejadian pendaratan darurat hingga ke Posko Merangin Jambi. Seandainya dalam proses lanjutan ini kemudian turun hujan lagi atau mungkin juga ada kabut tebal lagi atau awan yang menyelimuti area, apa yang kemudian akan dilakukan? Ya, kita hanya bisa menunggu Mas. Kita hanya bisa menunggu, kemudian seperti pagi ini, dari pagi kru dan tim di sana, SAR gabungan termasuk TNI Polri itu sudah menunggu dan mendekat di station. Di sana ada station
PLTA di mana jaraknya lebih dekat ya. Begitu membuka mereka langsung berangkat begitu. Baik, Pak Henry, Jadi, kami dengar selain penyemangatnya. tim evakuasi udara juga tim menerjunkan tim evakuasi darat, benar demikian, Pak? Ya, ya betul. Apa pembedaan antara tim evakuasi udara dan tim evakuasi darat? Ya, tentunya tim evakuasi darat ini kan mereka satu ya, mereka harus siapa paling cepat. Sebetulnya begitu. Karena ini menyangkut nyawa manusia. Yang pertama, ketika tim darat ini datang, paling tidak korban, seluruh korban merasa nyaman, aman bahwa mereka sudah mendapatkan pertolongan. Dan pasti tim darat ini ada tim kesehatan, logistik, kemudian tenda, selimut, mereka merasa nyaman dulu. Kalau untuk mereka diajak turun bersama-sama, kita harus juga melihat kondisi daripada korban, ya kan? Namanya juga korban dalam kondisi trauma dan sebenarnya tidak semudah itu. Kecuali terpaksa harus ditandu, kemungkinan juga bisa. Namun bila dilihat dari jarak tempuh 1 hari lebih sampai ke daerah yang bisa untuk evakuasi medis udara, itu sangat tidak mungkin. Lebih baik justru kita menunggu saja di tempat tersebut dan mendapat pertolongan pertama dari tim medis pihak Polri, ini akan lebih baik lagi. Saya kira perhitungannya seperti itu, Mas. Baik, Pak Henry, ini kita lihat lagi di layar, ini adalah pantauan gambar terkini di Posko Merangin, Jambi. Tampaknya ini sudah datang lagi satu helikopter lagi, Pak Henry. Ya. Tapi Ya. kami belum bisa mengidentifikasi apakah ini helikopter dari Polri ataukah helikopter dari Basarnas atau ini helikopter dari TNI Angkatan Udara ya. Ini adalah heli Super Puma. Nah, kalau Super Puma ini pasti ada satu lagi, Mas, belum masuk ke. Ini bukan berarti ya, bukan laporan Super saya. Puma ya, Pak ya? Ya, ini kalau saya lihat helikopter dari Dolphin dari Basarnas atau ini? BNPB, Pak. Ini Oh, ini dari BNPB. Iya, ini jenis dari Milni, ya MI8 nih. Kita coba konfirmasi ulang, jangan-jangan kami keliru karena kami menampung data itu hanya ada 4 helikopter, ya ini adalah 2 dari Polri, kemudian dari Basarnas ada jenis Dolphin, kemudian dari TNI Angkatan Udara ada helikopter Super Puma. Kalau ini berarti berbeda lagi begitu ya? Nah, saya mesti menjelaskan. Kalau dia dari warnanya, ya ini warna punya milik Polri ya. Saya kurang jelas itu jenisnya. Ya Polri itu, Mas. Oke. Bukan MI8 ya. Tapi dari data yang Anda sendiri tampung, termasuk tim di lapangan begitu, sebetulnya ada berapa yang dikerahkan helikopter untuk kemudian sebagai transportasi pengangkut? Jadi gini, Mas, helikopter yang sekarang 4 helikopter ini memiliki alat yang namanya hoist. Ya, hoist inilah yang bisa seperti kerakan timba itu. Turun ke bawah, dikerek, kemudian diambil gitu. Kalau yang helikopter yang pertama kemarin yang menurunkan itu menggunakan rappling, menggunakan helikopter BNPB kemarin menggunakan seperti itu. Tapi tidak bisa ngangkat gitu, Mas. Hanya menurunkan personil awal saja supaya ya ini menambah moral para korban kan, dan sudah memberikan juga pertolongan dan logistik seadanya lah, cukup untuk memberikan rasa nyaman pada korban. Baik. Ini juga yang sempat menjadi pertanyaan barangkali orang-orang yang sama-sama menyaksikan bahwa ini kan kejadian sudah terjadi dari hari Minggu jika tidak salah, Pak ya. Kemudian tahap pertama proses evakuasi yang dilakukan ternyata tidak langsung diangkut, tetapi justru diterjunkan dulu bantuan logistik. Kami lihat sempat ada kotak-kotak yang diturunkan begitu dari helikopter begitu. Mengapa demikian, Pak? Memang itu prosedurnya seperti itu atau seperti apa? Ya, jadi begini, Mas. Proses dalam suatu pertolongan itu kan kita merupakan upaya ya. Upaya apa saja yang bisa untuk menolong korban itu dulu, ya kan? Jadi ketika kita menurunkan itu, yang ada adalah helikopter yang bisa menurunkan menggunakan rappling. Rappling itu adalah tali yang diikatkan di helikopter dan rescuer itu turun menggunakan tali tersebut, gitu. Nah itulah yang bisa kita lakukan untuk bisa datang lebih cepat di tempat lokasi, itu ya kan. Sementara jalur darat juga diberangkatkan. Kita tahu jalur darat itu kan malam hari berangkat dan hari siangnya baru bisa nyampe sore atau kalau nggak salah itu udah nyampe
ke tempat lokasi. Nah ini metode seperti ini sebetulnya logis saja sih, siapa yang paling cepat bisa nyampe di tempat kejadian gitu, bukan berarti bisa diangkut ya. Kemudian kita evaluasi korbannya, siapa yang bisa kita angkat dulu. Nah, sementara helikopter yang bisa masuk saat itu adalah helikopter yang hanya bisa menurunkan menggunakan tali saja, dan heli yang memiliki hoist belum berdatangan waktu itu. Pada hari kedua siang hari kita sudah siap, kita berangkat. Ketika kita akan menghoist, cuaca sudah tidak bisa memungkinkan, dan akhirnya sore hari kembali lagi lah semua helikopter itu. Pagi tadi disiapkan juga, mendekat lagi, dan kita tunggu. Baru sore hari ini membuka, segera kita masuk semua seperti itu. Baik, justru di awal yang lebih signifikan adalah berikan terlebih dulu bantuan logistik begitu ya, termasuk air begitu untuk mereka minum air, gitu. Ya, betul, selimut ya, tenda. Oke, Ya, setidaknya itu untuk bertahan dulu di kondisi di medan betul. yang terjal itu begitu ya. Ya, Tim medis kemudian diturunkan dulu ke bawah ke lokasi kejadian untuk melakukan asesmen terhadap para korban begitu ya, dan mengamati bagaimana kondisinya. Betul. Dan semua kru pesawat itu kan sudah dilatih untuk bertahan hidup atau survival, kan Mas. Inilah mereka mempraktekkan hal tersebut. Jadi kita ini yang di dunia penerbangan sudah paham itu. Mereka yang selamat pasti akan membantu rekan-rekannya kemudian membuat perlindungan. Sementara kondisi kan hujan nih Mas di sana. Di daerah yang antah berantah seperti ini kan mereka harus bisa bertahan hidup. Nah, saya melihat dari laporan pertama, mereka sudah melakukan teori-teori dalam kondisi keadaan darurat di dunia penerbangan sambil menunggu bantuan yang akan datang, gitu Mas. Baik, Pak Henry, tadi kita juga sempat kebingungan begitu, bukan kebingungan, tetapi ada miskomunikasi antara kami juga dengan tim lapangan karena sempat disampaikan bahwa berdasarkan asesmen begitu skala prioritas yang harus mendapatkan pertolongan medis terlebih dulu dan dievakuasi lebih dulu adalah dari pihak Kapolda Jambi sendiri begitu. Tetapi begitu tadi kami breaking news, kami melihat helikopter yang tiba pertama justru bukan mengangkut Kapolda Jambi, melainkan ada pilot dan juga kru lain begitu. Ini memang permintaan dari Kapolda Jambi sendiri ataukah memang asesmen itu bisa berubah melihat update atau pembaruan kondisi terkini dari para korban? Ya, itu teknis saja itu Mas. Menurut saya itu teknis karena hoist yang dimiliki oleh pesawat pertama yang masuk itu adalah hoist yang manual ya, istilahnya seperti jangkar begitu. Sehingga biasanya kalau yang jangkarnya orang-orang yang benar sehat ini, yang sudah tidak ada trauma patah tulang atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian korban bersama rescuer ini ditarik gitu menggunakan jangkar tarik ya, kemudian dimasukkan. Ya kalau orang korban misalnya patah tulang kan sangat tidak mungkin kecuali dalam kondisi terpaksa, dan kita Basarnas sudah mempersiapkan itu tandu atau drag bar atau bucket lah untuk korban. Nah, saya yakin nanti korban yang luka yang memiliki trauma itu diangkut seperti itu, dan urutan inilah yang diatur oleh para tim rescuer yang ada di lokasi. Saya kira begitu. Pak Henry, teknis berikutnya yang sempat juga menjadi pernyataan publik ialah para korban kami dengar sempat dipindahkan lokasinya sekitar 50 meter dari lokasi awal pendaratan darurat. Benar demikian ya Pak Henry? Betul. Tujuan pemindahan itu biasanya untuk apa Pak Henry? Ketika kita menurunkan tim awal, tim AJU itu, rescuer, dan juga itu ada pihak dari BRIMOB ya, itu mengasesmen lokasi mana yang paling aman, ya kan, vegetasinya, kemudian kita milih yang paling rendah dan terbuka. Kemarin juga saya perintahkan dari tim rescuer dan juga tim BRIMOB dan Kopasgat itu segera memotong pepohonan di sekitarnya sehingga lebih terbuka. Biasanya Mas kalau bisa membuat sebuah helipad, mereka akan segera membuat. Karena kemiringan ini sampai 40 derajat, hal itu tidak mungkin gitu. Dan juga dilihat dari kondisi cuaca yang angin juga mempengaruhi. Karena ketinggian 5.000 ini untuk helikopter tertentu sangat dalam kondisi maksimum dia melakukan hover
Dan berisiko justru jika kemudian melebihi itu gitu. Betul, betul, betul. Makanya dipindahkan sedapat mungkin ya secara aman, dan kita pasti itu melihat mengasesmen kondisi korban, apakah korban ini bisa atau tidak dipindah. Alhamdulillah mereka bisa memindahkan dalam jarak kurang lebih 50 meter. Ya, saya pikir itu sudah dilakukan dengan hal yang tepat. Baik, Pak Henry, bagi kami yang belum pernah mungkin berada dalam situasi atau kondisi seperti ini juga menjadi hal yang baru begitu, bahwa ternyata ada tim yang turun ke lapangan dan justru bertugas untuk setidaknya menebang-nebang terlebih dulu pohon di sekitar agar vegetasi tidak terlalu rapat. Itu memang umum dilakukan begitu ya? Ya, memang prosedurnya seperti itu, Mas. Tidak serta-merta kita turun. Biasanya yang turun pertama itu adalah tim assessment. Tim assessment memberikan bantuan pertama adalah memberikan pertolongan pertama dahulu. Kemudian melaporkan kondisi kepada tim leader yang ada di sana. Kemudian mereka secara profesional akan melihat apa saja yang untuk bisa helikopter itu masuk gitu. Jadi semua itu melalui sebuah tahapan-tahapan, Mas. Baik, termasuk pemindahan para korban juga ini sudah dengan teknik khusus begitu, karena kita lihat ada korban yang patah tulang begitu, tentu dipindahkannya pun harus sangat berhati-hati begitu ya? Betul, betul. Saya mendengar kemarin dipindahkannya kan ketika sudah dari dokter kesehatan, tim dokter dari Polda Riau kan juga ikut datang di sana. Saya yakin mereka sudah melakukan secara prosedur medis, kemungkinan itu bisa dilakukan. Yang juga kemudian membuat publik ini bertanya-tanya adalah bagaimana kemudian cara para korban ini bertahan berhari-hari di tengah hutan seperti itu begitu ya? Ya. Sekali lagi, Mas, saya bawa semua kru penerbang atau pilot dan krunya itu sudah dididik untuk melakukan pendidikan seperti ini. Jadi pendidikan survival itu wajib dilakukan atau dimiliki oleh semua kru penerbang ya, baik penerbang